Selamat datang dan selamat mendengarkan audiobook keluaran dari Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin Pengganti Tuan Pemarah. Karya dari autor Aisyah Siti Akmal Ali. Episode 21, Tante Rizka. Daniel, sapa seorang wanita cantik dan modis yang kini berusia 40 tahun, yang merupakan istri dari Om Tommy, pamannya Daniel. Karena tidak bisa hadir di pernikahan Daniel, wanita itu memutuskan untuk menjenguk keponakan suaminya itu hari ini. Saking dekatnya hubungan Daniel dan tantanya itu, Daniel bahkan menganggapnya seperti ibunya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Tante Rizka, balas Daniel sembari menghampiri wanita itu kemudian memeluknya. Maafkan tante yang tidak bisa hadir di hari pernikahanmu, Daniel. Ada masalah di toko tante dan mau tidak mau, tante pun harus turun tangan. Tutur Tante Rizka. Iya tante, Om Tommy juga bilang begitu. Sahut Daniel. Tante sama siapa? Sama Om ya? Tanya Daniel kemudian. Tante bersama Sally. Nah, itu dia. Jawab Tante Rizka sembari menunjuk ke arah Sally yang kini berlari kecil ke arah mereka. Hai kakakku yang tampan dan rupawan, apa kabar? Ngomong-ngomong, di mana istrimu? Tanya Sally dengan napas terengah-engah dan bergayut manja di lengan kekar Daniel. Heh, lepaskan tanganku. Ketus Daniel dengan wajah menekuk menatap Sally yang memang suka bermanja-manja dengannya. Sebanyak ketemu dia di kamar, lanjut lelaki itu. Siap, Kak. Setelah mendapatkan izin dari Daniel, Sally pun kembali berlari kecil menuju kamar utama, di mana Daniel masih berada di ruangan itu. Sepeninggal Sally, Daniel mengajak Tante Rizka ke ruang pribadinya, tempat di mana ia merasa nyaman ketika mencurahkan keluh kesahnya bersama tantenya itu. Daniel, Ommu sudah menceritakan semuanya tentangmu dan Tante ikut bersedih, ucap Tante Rizka, sembari menepuk pelan pundak Daniel. Daniel tersenyum kecut saat bersitatap dengan wanita itu. Semuanya? Termasuk soal kepergian Adelia? Iya, jawab Tante Rizka dengan wajah sendu. Daniel mengembuskan napas berat. Nasibku benar-benar miris. Ternyata kekayaan serta ketampanan itu tidak menjamin seseorang bisa mendapatkan cintanya dengan mudah. Lihatlah aku. Aku memiliki segala-galanya, dan tampangku pun tidak kalah dari orang-orang. Namun sayangnya, nasib cintaku tidak seberuntung orang lain. Daniel, kemarilah, ucap Tante Rizka sembari meraih Daniel ke dalam pelukannya. Entah kenapa setiap kali Tante Rizka memeluknya, Daniel merasakan ketenangan. Hatinya yang tadinya panas seketika menjadi hangat dan nyaman. Lalu bagaimana dengan gadis itu? Gadis yang menggantikan posisi Adelia? Tanya Tante Rizka sembari melerai pelukannya bersama Daniel. Daniel tersenyum sinis. Gadis aneh itu. Lah, kok gadis aneh? Sekarang kan dia sudah menjadi istrimu, Daniel. Protes Tante Rizka. Tapi dia memang gadis aneh, Tante. Sebaiknya Tante tidak usah menemuinya. Aku takut Tante jatuh pingsan ketika melihat gadis itu. Sahut Daniel dengan wajahnya yang terlihat serius. Astaga Daniel, kamu ini bisa saja. Soal Adelia, apa kamu masih mencintainya? Tanya Tante Rizka dengan sangat hati-hati, takut menyinggung perasaan keponakannya itu. Daniel terdiam untuk sejenak. Kenangan indah bersama wanita itu kembali terbayang-bayang di kepalanya. Di ruangan lain, ternyata Sally tidak menemukan Dania di kamar utama. Saat itu Dania tengah asik berbincang bersama para pelayan yang sedang sibuk melakukan pekerjaan mereka. Para pelayan begitu senang karena sosok nyonya besar mereka yang baru sangat ramah dan tidak memandang mereka sebelah mata. Nona Dania, saat ini Tuan Daniel sedang kedatangan tamu. Nyonya Rizka, tante Tuan Daniel yang tinggal di luar negeri. Apa Nona Dania tidak ingin menemuinya? Ucap salah satu pelayan kepada Dania. Benarkah? Aku sama sekali tidak tahu karena maksudku, Mas Daniel tidak memberitahuku. Apa sebaiknya aku menemui mereka ya? Sahut Dania sambil menatap lekat pelayan yang tadinya mengajaknya bicara. Ya, sebaiknya begitu, Nona. Kalau Nona sudah bertemu dengan Nyonya Rizka, Nona pasti akan menyukai beliau. Nyonya Rizka itu sangat baik dan tidak sombong. Dia selalu ramah kepada siapapun, termasuk pada kami yang notabene-nya hanya seorang pelayan. Tutur pelayan itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera menemuinya, ucap Dania sembari bangkit dari tempat duduknya. Mereka sedang berada di ruang pribadi Tuan Daniel, di lantai 2, Non, sahut pelayan. Oke. Terima kasih. Dania pun bergegas pergi dari ruangan itu, dan baru saja Dania pergi, Sally malah masuk ke ruangan dapur dan mencari keberadaannya.
Kalian lihat Dania? Tanya Sally kepada para pelayan. Barusan Nona Dania keluar, Non Sally. Sekarang Nona Dania ingin menemui ibunya Non Sally, jawab pelayan. Mendengar jawaban pelayan tersebut, Sally pun segera menyusul Dania. Sementara Dania sudah tiba di depan ruangan pribadi Daniel. Dania melihat pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, dan ia masih bisa mendengar obrolan kedua orang yang ada di ruangan itu dengan jelas. Melupakan seseorang yang kita cintai tidak semudah membalikan telapak tangan, Tante. Apalagi aku, tutur Daniel dengan wajah tertunduk. Aku adalah sosok lelaki yang sulit untuk jatuh cinta. Tetapi jika aku sudah jatuh cinta, maka akan sulit pula untukku melupakannya. Dania yang tadinya berniat mengetuk pintu tersebut, tiba-tiba terdiam setelah mendengar penuturan Daniel. Walaupun ia tahu bagaimana posisinya di samping lelaki itu. Namun jika selamanya hati Daniel hanya untuk Adelia, jadi untuk apa ia bertahan bersama lelaki yang tidak pernah berkeinginan membuka hati untuknya? Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 22, Ibu Sambung. Dania memundurkan langkahnya kemudian berbalik dan melangkah pergi. Dania, panggil Sally yang sejak tadi mencari keberadaan gadis itu hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah ruangan yang terletak tak jauh dari ruang pribadi Daniel. Dania berbalik dan menoleh ke arah suara. Ia tersenyum hangat setelah mengetahui siapa yang memanggilnya barusan. Sally? Benarkah namamu Sally? Iya, aku Sally, adik sepupu Kak Daniel. Kita ngobrol yuk Dania. Aku boring nih, gak ada temen, ajak Sally. Sally menarik tangan Dania kemudian mengajaknya duduk di sofa yang ada di ruang utama. Dania pun menurut saja dan mengikuti gadis itu duduk di sana. Dania, bagaimana menurutmu Kak Daniel? Dia lelaki yang romantis kan? Tanya Sally sambil tersenyum manis menatapnya. Gadis itu menopang wajahnya dengan tangan dan menatap Dania lekat tanpa berkedip sedikit pun. Dania tersenyum kejut mendengar pertanyaan Sally. Pertanyaan yang terdengar sangat lucu bagi Dania. Ingin sekali ia berkata jujur kepada Sally bahwa lelaki yang bernama Daniel itu sangat menyebalkan dan jauh dari kata romantis. Ya, seperti itulah, jawab Dania. Sally terdiam untuk sesaat dan kemudian bertanya lagi. Tapi kamu sudah tahu kan bagaimana sifat Kak Daniel? Dania menautkan kedua alisnya. Jika yang dimaksud oleh Sally adalah sifat Daniel yang menyebalkan, mulutnya ceplos-ceplos, asal bicara dan tidak peduli akan perasaan orang lain. Ya, tentu saja Dania sudah tahu karena ia sudah menjadi korban dari lelaki itu. Sepertinya iya, aku sudah tahu, jawab Dania. Walaupun sebenarnya ia belum yakin dengan jawabannya sendiri. Sally mengembuskan nafasnya lega setelah mendengar jawaban dari Dania. Syukurlah. Semoga saja kamu sabar menghadapinya, ucap Sally sembari menepuk pundak Dania. Oh iya, apa kamu sudah bertemu ibuku? Bagaimana menurutmu ibuku baik kan? Sambung gadis itu. Sebenarnya aku belum bertemu dengannya. Aku dengar mereka tengah berbicara serius dalam sana, dan aku tidak ingin mengganggu pembicaraan mereka, jawab Dania. Ayolah Dania, tidak akan mengganggu kok. Sini, biar aku temani kamu ke sana, biar kamu bisa bertemu ibuku, ucap Sally lagi. Gadis itu bangkit dari posisi duduknya, kemudian menarik tangan Dania agar mengikutinya ke ruang pribadi Daniel untuk menemui Tante Rizka di sana. Dania menolak sambil tersenyum getir. Ia masih teringat akan kata-kata Daniel yang begitu membekas di hatinya. Sebaiknya nanti saja, Sel. Tunggu mereka selesai bicara, tolak Dania secara halus. Karena Dania terus menolak, akhirnya Sally pun mengalah dan kembali ke posisinya semula. Kamu tahu Dania, aku merasa sangat beruntung karena ayahku menemukan sosok Ibu Rizka dan menjadikannya bagian dari kami. Dia begitu tulus memberikan kasih sayangnya kepadaku. Bahkan selama ini aku benar-benar merasa seperti lahir dari rahimnya. Pokoknya Ibu Rizka adalah ibu terbaik yang pernah aku miliki, ucap Sally yang tiba-tiba mencurahkan isi hatinya kepada Dania. Dania menautkan kedua alisnya heran. Jadi maksudmu, Tante Rizka sebenarnya hanya ibu sambungmu, begitu? Sally menganggukkan kepalanya sambil melemparkan senyuman hangatnya kepada Dania. Ya, dia hanya ibu sambung, tetapi terasa seperti ibu kandung. Bahkan Kak Daniel saja menyayangi ibuku, sama seperti menyayangi ibunya sendiri. Pokoknya ibuku terdedes lah, saut Sally. Dania tersenyum kecut sambil mengingat perjalanan hidupnya yang tidak seberuntung Sally. Ternyata kisah hidup kita hampir sama, Sel. Namun sayangnya aku tidak seberuntung kamu. Ibu sambungku tidak sebaik ibu sambungmu. Ibu sambungku tidak pernah menginginkan aku. Lirih Dania dengan wajah tertunduk. Sally menghampiri Dania kemudian memeluknya dari samping. Oh Dania,
Maafkan aku karena sudah membuatmu bersedih. Tidak apa-apa, jawab Daniel. Sementara itu di ruangan pribadi Daniel. Daniel, belajarlah untuk melupakan Adelia. Ya, Tante tahu itu sulit, tapi bukan berarti itu tidak mungkin kan? Tante yakin, suatu saat nanti kamu pasti bisa melupakannya. Dan ingat, saat ini gadis yang kamu sebut aneh itu sudah menjadi istri sahmu. Fokuslah kepadanya, dan belajarlah untuk mencintai dan menyayanginya. Tutur Tante Rizka sambil menepuk pelan pundak Daniel. Daniel menganggukkan kepalanya perlahan. Akan ku coba, Tante, jawab Daniel. Bagus, Tante senang mendengarnya. Tiba-tiba ponsel Tante Rizka berdering, dan wanita itu segera menerima panggilan yang ternyata dari suaminya, Om Tommy. Wanita itu bicara dengan sangat serius bersama suaminya di seberang telepon. Sesekali terlihat Tante Rizka menekuk wajahnya, seolah tidak setuju dengan permintaan sang suami. Oke, baiklah, aku akan segera pulang, ucap Tante Rizka, yang kemudian mengakhiri panggilannya bersama suaminya itu. Ada apa, Tante? Tanya Daniel yang sejak tadi memperhatikan tantenya itu. Biasa, om kamu itu kalau mengajak pulang selalu mendadak. Katanya Tante harus bersiap-siap sekarang, kalau tidak, dia mengancam akan pulang sendiri. Sahut Tante Rizka sambil tertawa pelan. Daniel tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berpamitan kepada Daniel, wanita itu pun segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu bersama Daniel. Sally? Sel, ayo kita pulang, panggil Tante Rizka dari kejauhan. Hah? Ibu tidak asik. Baru juga kita bicara sebentar di sini, gerutu Sally sambil menekuk wajahnya. Tidak apa-apa, Sally, pulanglah, sahut Dania. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Sally berlari kecil menuju ruangan di mana ibunya dan Daniel berada. Sementara Dania memilih kembali ke dapur, entah mengapa ia masih menolak bertemu dengan Daniel. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 23, drama malam berikutnya. Hampir seharian penuh, Daniel dan Dania tidak bertatap muka. Dania terus menghindari pertemuannya bersama lelaki itu. Hingga malam pun tiba, di mana Dania tidak bisa lagi menghindari lelaki itu. Setelah selesai melakukan ritual mandi serta mengenakan baju tidur transparan yang tersedia di lemari pakaiannya, Dania pun duduk di sofa sambil memainkan ponsel kesayangannya. Gadis itu tengah berbincang bersama Erik melalui ponselnya. Dania menyampaikan sebuah berita baik kepada lelaki itu, bahwa ia akan kembali mengajar sama seperti biasanya. Tentu saja Erik setuju, sebab memang itulah yang ia harapkan. Kamu serius kan, Dania? Pakik Erik sambil membulatkan matanya. Iya, Mas. Tentu saja aku serius. Mulai besok aku akan kembali mengajar sama seperti biasanya. Lalu, bagaimana dengan suamimu? Memangnya dia memberikan izin untuk kembali mengajar di sekolah kita? Jujur, aku tidak ingin mencari masalah, apalagi berurusan dengan pria itu, Dania, tutur Erik. Dania tertawa pelan. Mas, tenang aja. Aku sudah minta izin kepada Tuan Daniel, dan lelaki itu sudah mengizinkan aku untuk kembali mengajar, sahut Dania dengan mantap. Baguslah kalau begitu. Kami tunggu kedatanganmu, ucap Erik kemudian. Mas Erik, bisakah Mas Erik menjemputku besok pagi? Soalnya aku tidak punya tumpangan. Mas, lagi pula aku tidak ingin merepotkan orang-orang di sini. Mendapatkan izin dari Tuan Daniel pun rasanya sudah sangat bersyukur. Mas tahu sendiri kan bagaimana posisiku di sini? Lirih Dania. Dengan senang hati aku akan menjemputmu, tapi apa kamu yakin suamimu tidak akan marah jika aku menjemputmu? Tanya Erik tanpa ragu. Tidak mungkinlah dia marah. Memangnya aku siapanya dia? Jawab Dania sambil tersenyum kecut, sambil mengingat bagaimana posisinya yang sebenarnya di samping Tuan Daniel. Baiklah kalau begitu, besok aku akan menjemputmu, jawab Erik dengan penuh semangat. Tepat di saat itu Dania mendengar suara seseorang yang sedang mencoba membuka pintu kamar dari luar. Dania yakin bahwa laki itu adalah Tuan Daniel. Dengan tergesa-gesa Dania memutuskan panggilannya dan menyimpan ponsel tersebut ke bawah bantal sofa. Itu pasti Tuan Daniel. Sebaiknya aku pura-pura tidur saja, daripada dapat masalah baru, gumamnya. Dania merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil berpura-pura tidur. Sementara Daniel sudah masuk ke dalam ruangan itu. Ia menautkan kedua alisnya saat menyaksikan gadis itu tertidur di sofa dengan posisi meringkuk. Ternyata dia sudah tidur. Baguslah, setidaknya dia tidak akan memancing emosiku, gumam Daniel sambil berlalu.
Lelaki itu mengganti pakaiannya dengan piyama tidur, kemudian meletakkan pakaian kotor tersebut ke dalam keranjang. Sebelum ia kembali ke tempat tidurnya, Daniel menghampiri sofa dan mengangkat tubuh Dania seperti kemarin malam. Dania yang sebenarnya hanya berpura-pura tidur, tentu saja terkejut ketika tiba-tiba ia merasa tubuhnya melayang di udara. Dania membuka matanya, dan ia pun berteriak histeris setelah tahu bahwa Daniel sedang membopong tubuhnya. Begitu pula dengan Daniel. Lelaki itu tidak kalah terkejutnya saat ia mengetahui bahwa ternyata Dania hanya berpura-pura tidur. Karena kaget sekaligus malu, Daniel refleks melepaskan tubuh Dania. Gadis itu jatuh ke lantai ruangan. "Au!" pakik Dania sambil meringis kesakitan. Ia mengelus bokongnya sambil menatap Daniel yang berdiri di hadapannya dengan wajah tak berdosa. "Ternyata Tuanlah yang bawa aku ke atas tempat tidur. Tapi kenapa Tuan tidak mengaku dan malah menyalahkan aku?" Kesal Dania, yang tidak terima karena kemarin malam Daniel menyalahkan dirinya. "Suka-suka aku, lagi pula ini kamarku, dan aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan." Ketusnya tidak mau kalah. "Dan satu lagi, sofa itu adalah sofa kesayanganku. Aku tidak ingin siapapun tidur di sana, termasuk kamu." Lanjut Daniel tanpa merasa bersalah sama sekali. Daniel bangkit dari posisinya. Ia meraih bantal sofa, kemudian meletakkannya di lantai, tak jauh dari tempat tidur mewah milik Daniel. "Ya sudah kalau begitu, Tuan, aku akan tidur di sini saja," ucap Dania sembari merebahkan tubuhnya di lantai kamar. "Apa? Hai, apa kamu kira aku sekejam itu? Membiarkan seorang wanita tidur di lantai kamarku dengan kondisi kedinginan? Aku tidak ingin kamu sakit. Kamu tahu kenapa?" Daniel menyeringai menatap Dania lekat. Dania terdiam sejenak. Ia tidak menyangka, di balik sikapnya menyebalkan, ternyata Tuan Daniel masih bisa bersikap manis. "Kenapa?" "Karena aku tidak ingin keluar uang banyak untuk mengobatimu," jawabnya sambil tertawa lantang. Lelaki itu berjalan ke arah tempat tidurnya, kemudian menjatuhkan tubuhnya di sana. "Ya Tuhan, sebenarnya dia punya masalah apa?" gerutu Dania sambil menekuk wajahnya. Dania yang tadinya sempat terbuai karena kata-kata Daniel yang terdengar sangat manis, tetapi setelah tahu alasan yang sebenarnya, Dania pun menjadi semakin kesal. "Ayo tidur di sini, dan jangan membantah," titah Daniel sembari menepuk ruang kosong di samping tubuhnya. "Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak menuruti perintahku, maka kamu akan tahu akibatnya. 1, 2, Ya, baiklah," salah Dania. Ia bergegas bangkit dari posisinya, kemudian berlari secepat kilat, dan menjatuhkan dirinya tepat di samping Daniel. "Sekarang Anda puas, Tuan?" kesal Dania. Bagus. Aku suka gadis penurut sepertimu," sahut Daniel sambil mengacak pelan puncak kepala Dania yang masih menekuk wajahnya. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 24, Gangguan Tidur Si Gadis Aneh. "Jangan menatapku seperti itu. Ayo sekarang tidur," titah Daniel kepada Dania yang terus memperhatikan dirinya sambil menjaga jarak agar Daniel tidak melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Baiklah. Dengan posisi yang masih menghadap Dania memeluk sebuah guling dan meletakkan guling yang ia peluk tersebut tepat di antara dirinya dan lelaki itu. "Kamu kenapa sih? Kamu takut aku perkosa ya? Baiklah, sini, biar aku perkosa kamu sekalian." Kesal Daniel dan mulai melepaskan kancing piyama tidurnya dengan gesit, hingga bagian dadanya yang putih mulus itu terlihat sempurna. Dengan terbata-bata, Daniel mencoba memohon kepada Daniel agar tidak melakukan hal itu kepadanya. Tidak Tuan, ku mohon jangan lakukan itu," lirih Dania. Aku ini suamimu. Aku berhak meminta hakku sebagai seorang suami kepadamu. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal konyol itu sebab kamu benar-benar bukanlah tipeku. Tawa lelaki itu menggema di seluruh ruang kamar dan membuat Dania bergidik ngeri. Semoga saja Anda tidak akan menjilat ludah Anda sendiri, Tuan Daniel. Tetapi rasanya sangat mustahil jika Anda tidak tergoda untuk melakukannya. Jika kita terus tidur bersama seperti ini, kecuali Anda belok, batin Dania. Detik berganti menit, dan menit pun akhirnya berganti jam. Dania yang sekuat tenaga menahan rasa kantuknya, akhirnya tumbang, dan gadis itu pun tertidur nyenyak di samping tubuh Daniel, masih memeluk gulingnya dengan erat. Daniel terus senyum tipis sembari memperlihatkan wajah Dania yang terlihat sangat menenangkan. Hembusan napasnya yang teratur terdengar seperti sebuah musik di telinga Daniel. "Maafkan aku gadis aneh.
karena kamu harus siap mental jika ingin hidup bersamaku. Entah kenapa aku begitu senang mengerjaimu. Aku sangat suka melihat ekspresi wajahmu saat kesal dan marah padaku. Gumam Daniel sembari merapikan rambut Dania yang menutupi wajah cantiknya, kemudian menyelipkannya ke samping telinga gadis itu. Selama beberapa saat, akhirnya Daniel pun merasakan ngantuk yang amat sangat. Ia mulai memejamkan matanya, kemudian terlelap ke alam tidurnya. Namun baru beberapa menit Daniel terlelap, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menampar wajahnya dengan keras. "Ah!" kesal Daniel sembari mengelus pipinya yang baru saja terkena pukulan. Lelaki itu sontak bangkit dari posisinya dengan wajah memerah karena marah. Ia marah saat tidurnya terganggu. Namun tiba-tiba rasa marahnya sirna, dan sekarang ekspresi wajahnya terlihat sangat bingung. Bagaimana tidak? Ia tengah memperhatikan sosok Dania yang kini bangkit dari tempat tidur dengan posisi tubuh seperti vampir di film-film Cina pada zaman dulu. Dua tangan ke depan dengan matanya tertutup rapat. Gadis itu tidak hentinya bergumam, tapi sayangnya Daniel tidak tahu apa yang dikatakan oleh Dania saat itu. Gadis aneh, kamu kenapa?" tanya Daniel yang semakin heran. Bukannya menjawab pertanyaan Daniel, Dania terus saja bergumam tidak jelas, dan dilihat dari ekspresi wajahnya, sepertinya saat itu Dania tengah marah-marah. Gadis itu melangkahkan kakinya tanpa arah dan tujuan, masih dengan posisi seperti seorang vampir. Daniel mengelus tengkuknya. Entah mengapa saat itu seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ruangan kamarnya yang nyaman itu mendadak menjadi angker. Apa dia kesambet ya? Apa aku harus memanggil para keamanan? Ya Tuhan, ternyata aku benar-benar telah menikahi seorang gadis aneh. Gumam Daniel dengan wajah memucat. Dania menghampiri pintu kamar kemudian membukanya. Daniel yang penasaran mengikuti Dania dari belakang. Gadis itu terus melangkah hingga akhirnya ia berada di depan tangga menuju lantai bawah. Sebelah kaki Dania mengulur ke depan dan bersiap melangkah. Daniel merasakan bahwa saat itu Dania sedang dalam posisi berbahaya. Walaupun sebenarnya ia masih takut, tetapi ia terpaksa harus melakukannya. Daniel berlari dengan cepat kemudian menangkap tubuh gadis itu dan memeluknya dengan erat. "Dania, kamu cari mati ya?" kesalnya. "Hah?" Dania terperanjat. Akhirnya gadis itu membuka matanya dengan cepat. "Apa yang aku lakukan di sini?" Dan Dania kembali berteriak setelah sadar bahwa dirinya berada dalam pelukan Daniel. Daniel kesal. Ia mendorong tubuh Dania hingga 1 meter jauhnya. "Bukannya berterima kasih karena aku sudah menyelamatkan nyawamu, kamu malah berteriak seperti itu kepadaku," ucapnya sambil mendengus kesal. "Menyelamatkan aku? Oh ya Tuhan, jangan lagi," ucap Dania sambil melirik Daniel yang masih kesal kepadanya. Daniel melongos, kemudian kembali ke kamarnya. Sementara Dania mengikutinya dari belakang dengan langkah cepat untuk menyeimbangkan langkahnya bersama Daniel. Setibanya di kamar, Dania segera menghampiri Daniel kemudian meminta maaf kepada laki itu. "Maafkan aku Tuan Daniel, karena sudah membuatmu kesal, tapi sumpah, aku sama sekali tidak sadar saat melakukan hal aneh itu. Selama ini aku punya kebiasaan buruk. Aku suka berjalan ketika tidur dan bahkan tidak jarang aku membahayakan diriku sendiri. Aku akan tersadar jika ada yang memanggil namaku atau menyentuh tubuhku," tutur Dania dengan penuh rasa bersalah. Daniel masih diam. Ia menatap lekat wajah sendu Dania saat itu. "Sejak kapan kamu memiliki gangguan tidur seperti itu?" tanya Daniel. Dania terdiam sesaat sambil menundukkan kepalanya. "Sejak aku masih berusia 5 tahun, setelah ibu pergi meninggalkan aku," jawab Dania yang terdengar sangat lirih. "Jika hati dan pikiranku sedang terganggu, malamnya, hal ini pasti akan terjadi padaku," lanjutnya. Ya, karena terlalu kesal mendengar penuturan Daniel kepada Tante Rizka tadi siang, gangguan tidur Dania pun kembali kumat. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 25, Tuan Jahil. Pagi-pagi sekali Dania sudah bersiap dengan pakaian yang begitu rapih. Gadis itu terlihat cantik dengan kemeja yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dengan rok span berwarna hitam, pendek selutut. Daniel baru saja keluar dari kamar mandi. Ia berjalan menghampiri Dania, sambil mengeringkan rambutnya dengan menggunakan handuk. Daniel terus memperhatikan Dania yang sedang asik mengunci rambut hitam panjangnya tanpa berkedip sedikit pun. Mau kemana pagi-pagi begini dengan pakaian seperti itu?" tanya Daniel tampak heran. "Hari ini aku akan kembali mengajar, Tuan," jawab Dania sambil tersenyum hangat menatap Daniel yang masih asik mengeringkan rambutnya. Daniel mencebikkan bibirnya,
kemudian melemparkan handuk basah tersebut ke arah Dania. "Ambilkan pakaianku," titahnya. Dania menangkap handuk basah tersebut dengan cepat dan tidak sempat mengenai wajahnya. "Baik, Tuan." Dania segera menuju lemari pakaian milik Daniel yang berukuran sangat besar itu. Setelah itu meletakkan handuk basah tersebut ke dalam keranjang agar segera dicuci oleh para pelayan nantinya. Dania membuka lemari pakaian lelaki itu, dan sekarang tampak deretan setelan jas yang tergantung di hadapannya. Saking banyaknya, Dania sampai bingung harus memilih yang mana. "Aku harus pilih yang mana ya? Aku takut salah, dan nantinya hanya akan memancing kemarahan lelaki itu saja," gumam Dania dengan wajah kusut memperhatikan satu persatu setelan jas tersebut. "Dania!" terdengar teriakan dari lelaki itu. "Iya, sebentar." Dania mengambil setelan jas tersebut secara sembarang, kemudian segera membawanya kepada Daniel. "Apa banget sih?" gerutu Daniel sembari mengulurkan tangan kepada Dania yang datang kepadanya. "Maafkan saya, Tuan." Dengan tangan gemetar, Dania menyerahkan setelan jas tersebut kepada lelaki itu. Daniel memperhatikan setelan jas yang dipilihkan oleh Dania dengan ekspresi wajah aneh dan tidak bisa diartikan oleh siapapun termasuk Dania. "Seleramu begitu jelek," gumamnya. Dania membulatkan matanya dengan sempurna. Ia bingung bagaimana Daniel bisa berkata seperti itu, padahal setelan jas itu memang sudah tergantung persatu set di dalam lemari tersebut. Jadi yang seleranya jelek itu bukan dirinya, melainkan seseorang yang bertugas mengurus pakaian lelaki itu. Namun Daniel tidak ingin protes. Memprotes ucapan lelaki itu sama saja, artinya memperpanjang masalah dan ujung-ujungnya dia akan terlambat untuk pergi mengajar. "Kalau Tuan tidak suka, aku ambilkan lagi yang lainnya," tutur Dania, dan segera meraih setelan jas tersebut dari tangan Daniel. Baru beberapa langkah Dania menjauh, Daniel pun kembali memanggilnya. Gadis aneh, siapa yang suruh kamu menukar setelan jas itu? Aku cuma bilang bahwa seleramu jelek kan? Bukan berarti aku menyuruhmu mengembalikan setelan jas itu," ucap Daniel. Sebelum Daniel berbalik dan menghadap lelaki itu, ia sempat memutarkan bola matanya. "Ya ampun, ribet amat sih hidupmu," gerutu Dania dalam hati. Dania menghampiri Daniel, kemudian menyerahkan setelan jas itu kembali kepada lelaki itu. "Maafkan aku, Tuan," ucap Daniel lagi. "Sekarang bantu aku berpakaian," titah Daniel. Mau tidak mau, Daniel pun segera membantu lelaki itu mengenakan setelan jasnya. Setelah selesai mengenakan celana serta kemejanya, sekarang saatnya Dania membantu lelaki itu memasangkan dasi ke lehernya. Dania tampak kesusahan karena tubuh mungilnya tidak dapat menyeimbangi tinggi Daniel yang lebih dari 180 cm tersebut. Daniel tahu bahwa saat itu Dania sedang kesusahan. "Kenapa? Tubuhmu terlalu kecil," kode Daniel sambil tersenyum tipis. Senyuman yang terlihat begitu menyebalkan bagi Dania. "Kemarilah," lanjut lelaki itu, sembari mengajak Dania menghampiri cermin hias dan memintanya untuk naik ke atas kursi kecil yang biasa Dania gunakan. Dania pun mengerti dan segera naik. Dengan begitu Dania tidak lagi kesusahan membantu Daniel memasangkan dasinya. Daniel tahu bahwa Daniel hampir selesai memasangkan dasinya. Dan saat itu juga sifat jahilnya kembali muncul. Lelaki itu menyeringai sembari menatap Dania yang masih serius merapikan dasinya. Daniel iseng. Ia menendang kursi yang dinaiki oleh Dania dengan menggunakan kaki jenjangnya. Kursi itu pun bergeser akibat tendangan Daniel dan membuat tubuh Dania oleng dan jatuh tepat di dada lelaki itu. "Ah!" Kedua bola mata yang pasangan itu saling bertaut, dan mereka terlihat betah dengan posisi itu untuk beberapa saat. Baik Daniel maupun Daniel sama-sama saling mengagumi keindahan bola mata pasangan mereka, hingga akhirnya Dania tersadar. Gadis itu melepaskan pelukannya dari tubuh Daniel sambil menundukkan kepalanya. Sementara Daniel tanpa merasa bersalah sedikit pun, kembali merapikan das yang tadi dipasangkan oleh Dania. "Ternyata aku benar kan? Sebenarnya kamu itu tergila-gila padaku, tapi karena gengsi, kamu sama sekali tidak ingin mengakuinya. Buktinya, berbagai cara kamu lakukan hanya untuk bisa dekat denganku," celetuk Daniel sambil memasang jas mahalnya. "Apa?" pakik Dania yang tidak terima dikatakan seperti itu oleh Daniel. Ia tahu betul bahwa kursi itu memang sengaja ditendang oleh Daniel agar dirinya jatuh. Namun dengan entengnya lelaki itu malah menyalahkan dirinya. "Sudah, jangan protes." Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 26, Erik menjemput. Setelah puas mengerjai Dania, Daniel pun segera mengajak gadis itu ke ruang makan. Kini saatnya mereka sarapan pagi.
Ketika di perjalanan menuju ruang makan, tampak beberapa kali Dania melirik jam digital yang terpampang di layar ponselnya. Wajah gadis itu tampak cemas, karena ia merasa sudah terlambat. Setibanya di ruangan itu, Daniel segera duduk di kursinya, sementara Dania masih berdiri di samping lelaki itu, tanpa berkeinginan duduk di kursinya, apalagi menyentuh makanan yang sudah tertata rapi di atas meja nan besar itu. Ternyata Daniel menyadari hal itu. Ia melirik Dania, kemudian bertanya, "Apa kamu akan terus berdiri di sana, hah?" Tanya Daniel. Sebenarnya aku sudah terlambat, Tuan. Dan aku harus berangkat sekarang. Maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa ikut sarapan. Sahut Dania sembari membungkuk hormat. Setelah mengatakan hal itu, Dania pun segera beranjak tanpa menunggu persetujuan dari Daniel. Daniel tentu saja kesal. Lelaki itu berteriak dan meminta Dania untuk kembali. Namun Dania tidak peduli. Ia terus melangkahkan kakinya menuju halaman depan rumah besar milik Daniel. "Dania! Kembali, Dania! Awas kamu gadis aneh. Berani sekali kamu membantah ucapanku," gumam Daniel dengan wajah kesal. Para pelayan yang tengah melayani Daniel saat itu terlihat ketakutan. Mereka takut majikannya itu kumat, kemudian mengamuk di sana. Dengan tangan gemetar mereka menyajikan sarapan ke atas piring milik Daniel. Sementara itu Daniel harus melangkahkan kakinya hingga keluar dari pintu gerbang. Para penjaga keamanan bertubuh tambun itu membungkuk hormat ketika Dania berjalan melewati mereka. "Selamat pagi, Nona." "Selamat pagi," balas Dania sembari melemparkan senyuman manisnya kepada para lelaki bertubuh tambun tersebut. Kini Dania berdiri tepat di depan pintu gerbang. Ia memperhatikan sekeliling tempat itu dan mencari sosok Erik yang berjanji akan menjemputnya. Dania menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya tatapan gadis itu terhenti pada sosok lelaki yang sedang duduk di atas motor sport berwarna merah. Lelaki itu tersenyum kepadanya sambil melambaikan tangan. Dania pun membalas senyuman Erik, kemudian menghampiri lelaki itu sambil berlari kecil. "Sudah lama, Mas?" tanya Dania. "Tidak juga," jawab Erik masih dengan senyuman hangatnya. Erik menyerahkan sebuah helm kepada Dania dan segera disambut oleh gadis itu. Setelah Dania berhasil memasang helmnya, ia pun segera naik ke atas motor dan duduk tepat di belakang Erik yang sudah bersiap melajukan motor kesayangannya itu. "Maaf sudah merepotkanmu, Mas," ucap Dania sambil berpegangan di pinggang Erik. "Ah, tidak apa-apa. Aku malah senang." Erik pun segera melajukan motor sportnya dan meninggalkan kediaman mewah Daniel. Daniel telah menyelesaikan sarapan singkatnya. Kepergian Dania yang terburu-buru membuat nafsu makan lelaki itu menghilang. Ia terlihat sangat kesal dan wajahnya pun tampak menekuk dengan sempurna. "Siapa yang mengantarkan Dania barusan?" tanya Daniel kepada salah satu pelayannya. "Maaf Tuan, saya kurang tahu," jawab pelayan sambil menundukkan kepalanya. Daniel mengembuskan napas berat, kemudian segera bangkit dari posisi duduknya. "Apa Roy sudah tiba?" tanya Daniel lagi. "Iya Tuan Daniel, Tuan Roy sudah menunggu Anda di depan," sahut pelayan. Daniel pun bergegas melangkahkan kakinya menuju halaman depan. Setibanya di tempat itu ternyata benar, Roy sudah menunggunya di depan pintu mobil sambil terus senyum hangat. "Selamat pagi Tuan," sapa Roy sembari membuka pintu mobil untuk Daniel. Jawab Daniel dengan sebuah gumaman. Namun bukannya masuk ke dalam mobil tersebut, Daniel malah meminta Roy untuk memanggil salah satu penjaga keamanan yang berjaga di depan gerbang. "Roy, panggil salah satu petugas keamanan. Ada yang ingin aku tanyakan kepada mereka," titah Daniel. "Baik Tuan." Roy pun segera pergi dan menemui para penjaga keamanan tersebut, kemudian meminta salah satu di antara mereka untuk mengikutinya. Penjaga keamanan itu tersenyum kemudian membungkuk hormat kepada Daniel. "Ya Tuan, apa kamu tahu siapa yang mengantarkan Dania ke yayasan itu?" tanya Daniel sembari memperlihatkan sekeliling halamannya dan luas tersebut. Ia menghitung deretan mobilnya yang berjajar dan ternyata jumlahnya sama sekali tidak berkurang. "Maafkan saya Tuan Daniel, saya kurang tahu. Tetapi barusan Nona Dania dijemput oleh seseorang laki-laki dengan menggunakan motor sport berwarna merah," jawab penjaga keamanan itu. "Apa?" Pagik Daniel dengan mata membulat sempurna setelah mendengar bahwa ternyata Dania dijemput oleh seorang laki-laki lain. Dan Daniel sangat yakin bahwa seseorang itu adalah Erik, lelaki yang dulu mendatangi perusahaannya untuk membela Dania. "Maafkan kami Tuan, kami kira Nona Dania sudah minta izin kepada Anda sebelumnya," jawab penjaga keamanan tersebut dengan wajah pucat pasi. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 27, Kapergok.
Wah, perutku. Keluh Dania karena tiba-tiba saja perutnya berbunyi dan meminta haknya untuk diisi. Wajah Dania tampak memerah menahan malu. Ia yakin Erik pasti mendengar bunyi perutnya saat itu. Dan ternyata benar. Erik tertawa pelan setelah mendengar suara perut Dania. Ia melirik Dania dari kaca spion motornya, kemudian bertanya kepada gadis itu. Kamu belum sarapan ya? Dania tersenyum kecut. Iya mas, soalnya aku tahu bahwa aku sudah telat, dan aku pergi tanpa sarapan terlebih dahulu. Mas tidak tahu saja bagaimana rasanya sarapan bersama Tuan Daniel. Ketika bersama laki itu dunia seakan berjalan dengan sangat lambat. Jawab Dania. Erik kembali tertawa renyah mendengar penuturan Dania. Benarkah? Apakah Tuan Daniel itu menyebalkan? Sangat. Jawab Dania sambil memutarkan bola matanya. Tuan Daniel adalah laki yang paling menyebalkan yang pernah aku temui. Sudah itu, apapun yang ia katakan sama sekali tidak bisa dibantah. Dan satu lagi yang paling mengerikan. Semua perkataannya itu selalu benar dan tidak pernah salah. Tutur Dania. Ya Tuhan. Erik kembali tergelak sambil memperhatikan sekeliling jalan. Tiba-tiba Erik menepikan motor sport kesayangannya itu di pinggir jalan. Tepatnya di sebelah warung makan sederhana yang banyak sekali pembelinya. Loh, kita ngapain berhenti di sini, Mas? Tanya Dania dengan wajah heran menatap Erik. Sarapan? Bukankah kamu belum sarapan? Dan kebetulan aku pun belum sarapan. Jadi kita bisa sarapan dulu di sini untuk mengisi perut kita yang kosong. Lagi pula tidak enak mengajar dengan perut kosong. Saut Erik sambil mengusap pelan perutnya. Dania pun tersenyum sembari melepaskan helm yang ia kenakan dengan menyerahkannya kepada laki itu. Mas yang traktir ya? Tenang, pesan saja apapun yang kamu mau. Jawab Erik dengan wajah semeringah sambil mengamankan helm serta motornya. Baiklah. Dengan penuh semangat Dania pun berjalan mengikuti langkah Erik yang kini menuntunnya masuk ke dalam warung makan sederhana tersebut. Walaupun tempat makan itu terlihat sangat sederhana, tetapi pembelinya sangat banyak. Bahkan sang penjualnya pun tampak kewalahan saat melayani pembelinya. Padahal sudah dibantu oleh beberapa orang karyawannya. Duduklah di sini, biar aku pesan makanannya. Kamu mau apa? Nasi goreng, nasi uduk, bubur, soto atau apa? Tanya Erik. Dania memperhatikan daftar menu yang terpampang di dinding yang terbuat dari bambu tersebut. Sebuah spanduk besar bertuliskan beberapa macam menu makanan yang dijual oleh mereka, lengkap dengan daftar harganya. Apa ya? Nasi goreng aja deh, Mas. Oke, nasi goreng spesial dan minumnya? Tanya Erik lagi. Terserah aja, ngikutin Mas Erik deh. Sip. Sementara itu, Roy, terus pantau sekeliling jalan. Siapa tahu mereka berhenti di suatu tempat. Tita Daniel kepada Roy yang kini sedang fokus dengan kemudinya. Saking kesalnya, Daniel bahkan rela menunda rapatnya demi mencari keberadaan Dania. Jika kita berhasil menemukan mereka, maka aku bersumpah akan kasih pelajaran kepada laki itu karena sudah berani mengganggu istriku. Gerutu Daniel sambil meninju jok yang sedang diduduki oleh Roy. Baik, Tuan. Tersungging sebuah senyuman tipis di wajah Roy. Ia tidak menyangka, ternyata Big Boss-nya itu tanpa sadar sudah mengakui bahwa Dania adalah istrinya. Dan yang paling lebih mengejutkan bagi Roy, ternyata Daniel tidak suka ketika gadis itu diganggu oleh pria lain. Sebenarnya ingin sekali Roy menanyakan soal perasaan laki itu terhadap Dania yang sebenarnya. Namun ia takut laki itu marah. Lagi pula ia sangat yakin bahwa Daniel tidak akan bersedia mengakui perasaannya. Bukan hanya Roy, Daniel pun tidak hentinya memperhatikan sekeliling jalan yang ia lewati. Ia berharap bertemu Dania yang katanya pergi bersama lelaki lain. Lelaki yang ia yakini sebagai Erik. Tidak berselang lama, akhirnya mata elang Daniel berhasil menangkap sebuah pemandangan yang membuat kepalanya seakan ingin meledak. Berhenti di sini, Roy. Daniel menepuk jok yang diduduki oleh Roy agar lelaki itu memberhentikan laju kendaraannya. Roy segera menempikan mobilnya kemudian berhenti di sana sambil memantau dua orang yang sedang asik menikmati sarapan mereka di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Ternyata benar apa yang kupikirkan. Lelaki yang menjemput Dania adalah Erik, orang yang sudah menyebutku sebagai lintah darat. Gumamnya dengan wajah merah. Roy mengembuskan napas berat. Ia sangat yakin bahwa tidak lama lagi penyakit Big Boss-nya itu akan kembali kumat. Apalagi saat ini wajahnya sudah terlihat merah padam. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang buruk lagi. Gumam Roy dalam hati. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 28, Daniel panas. Bagaimana nasi gorengnya? Enak? Tanya Erik kepada Dania yang sedang asik menikmati nasi gorengnya. Iya mas, nasi gorengnya sangat enak. Jawab Dania sambil menganggukkan kepalanya.
Sini, coba kamu cicip nasi gorengku, ucap Erik sembari menyodorkan sesendok nasi goreng miliknya ke hadapan Dania. Gadis itu menggeleng dengan cepat. Aku tidak mau, Mas Erik. Nasi goreng Mas Erik itu pedas, sahut Dania sambil menutup mulutnya dengan tangan. Erik tertawa pelan. Tidak kok, serius. Ini tidak sepedas yang kamu bayangkan. Coba aja. Bujuk Erik yang tidak ingin menyerah. Lelaki itu terus mencoba menyodorkan sendoknya kepada Dania. Mau tidak mau, akhirnya Dania bersedia membuka mulutnya dan menerima suapan dari Erik. Erik sebisa mungkin menahan tawanya. Lelaki itu isen dan berhasil mengerjai gadis itu. Baru beberapa kali mengunyah nasi goreng milik Erik, tiba-tiba Dania membulatkan matanya dengan sempurna. Seperti yang ia duga sebelumnya bahwa nasi goreng milik Erik terasa sangat pedas. Dania kepedesan bahkan hingga matanya berair. Erik menyerahkan air minum kepada Dania sambil tertawa. Dengan tergesa-gesa Dania meminum minuman yang diberikan oleh Erik, hingga rasa pedas yang melekat di bibir dan lidahnya terasa berkurang. Mas Erik jahat. Mas Erik tidak ada bedanya sama Tuan Daniel, sama-sama menyebalkan. Kesal Dania sambil menyeka air matanya. Maafkan aku Dania, aku hanya bercanda, jawab Erik. Erik meraih selembar tisu yang ada di atas meja, kemudian menyeka air mata yang masih menggenang di pelupuk mata gadis itu. Maafkan aku ya, please. Lirik Erik sambil menatap lekat kedua bola mata indah milik Dania tersebut. Dania pun akhirnya tersenyum. Ia tahu lelaki itu tidak sejahat Daniel yang memang sangat jahil kepadanya. Awas kalau Mas Erik jahil lagi, sahut Dania dengan wajah menekuk. Ya, aku janji tidak akan melakukannya lagi. Erik mengacungkan dua jarinya ke hadapan Dania. Erik dan Dania sama sekali tidak menyadari bahwa saat itu Daniel terus memperhatikan kebersamaan mereka dengan kepala berasap. Lelaki itu mengepalkan tangannya dengan erat dan sudah beberapa kali jok yang diduduki oleh Roy menjadi sasaran kemarahannya. Kamu lihat itu Roy? Ternyata apa yang aku pikirkan selama ini benar. Erik memang menyukai Dania. Dan lihatlah mereka. Mereka seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati sarapan bersama. Sedangkan aku suaminya, malah ia tinggalkan di meja makan sendirian. Kerutu Daniel yang kembali meninju-ninju jok tempat duduk Roy. Tangan Daniel terasa begitu gatal. Ia ingin sekali menghampiri pasangan itu dan menghadiahkan sebuah bogeman mentah untuk Erik. Namun sayangnya, warung makan sederhana tersebut begitu banyak pembelinya. Dan Daniel pun tidak ingin menjadi viral hanya gara-gara ia tidak bisa menahan amarahnya. Kurang ajar, kesal Daniel saat melihat Erik menyeka air mata Dania dengan tisu dan pemandangan romantis itu membuat mata Daniel terasa mau lepas dari pelupuknya. Daniel terus mencoba menahan emosinya. Mata elang lelaki itu masih tertuju pada Dania dan Erik yang kini kembali menikmati sarapan mereka dengan wajah sumringah. Hingga akhirnya, sarapan Dania dan Erik pun selesai. Perut mereka yang tadinya lapar, kini menjadi kenyang. Setelah membayar makanan dan minuman mereka, Erik dan Dania pun segera beranjak dari warung makan tersebut. Anak-anak pasti akan sangat senang. Mereka belum tahu bahwa kamu akan kembali mengajar, Dania. Aku sengaja tidak memberitahu mereka, sebagai kejutan untuk mereka hari ini. Tutur Erik sembari menyerahkan helm kepada Dania. Benarkah? Wah, mereka pasti akan sangat senang, jawab Dania sambil memasang helm ke atas kepalanya. Ya, pastinya. Erik naik ke atas motor sport kesayangannya, kemudian segera disusul oleh Dania. Sama seperti sebelumnya, Dania kembali berpegangan di pinggang lelaki itu dengan erat. Astaga Roy, lihatlah mereka. Mereka berpelukan, seru Daniel dengan mata membulat dan mulut yang ikut menganga setelah melihat kedekatan Dania dan Erik. Maafkan saya Tuan, bukannya saya membela Nona Dania ataupun sahabatnya. Namun jika Nona Dania tidak berpegangan seperti itu, bisa-bisa dia terjatuh dan membahayakan dirinya, jawab Roy. Daniel menekuk wajahnya dengan sempurna setelah mendengar jawaban Roy. Selama ini Daniel tidak pernah menyentuh yang namanya motor. Didikan keras sang ayah semasa hidup, tidak pernah membiarkan dirinya menikmati masa mudanya, sama seperti kebanyakan pemuda lainnya. Daniel harus terus belajar dan belajar tentang dunia bisnis agar bisa menjadi sosok seperti mendiang ayahnya, seorang pengusaha sukses yang tidak tanding di negara mereka. Diamlah Roy, tidak usah membela mereka. Sekarang ikuti dan jangan sampai kehilangan jejak mereka, titah Daniel. Baik Tuan, maafkan saya, jawab Roy. Setelah Dania siap, Erik pun segera melajukan motornya dengan cepat menuju yayasan miliknya. Sementara Roy dan Daniel terus memantau mereka dari belakang. Namun ketika mereka berada di jalan yang padat merayap, Roy kehilangan jejak Erik dan Dania yang kini menghilang dalam terang. Bagaimana selanjutnya?
Sampai bertemu di next episode. Episode 29, Amukan Daniel. Bagaimana bisa kamu kehilangan jejak mereka, Roy? Kesal Daniel. Lelaki itu mengepalkan kedua tangannya sambil mengerang marah. Maafkan saya, Tuan. Roy benar-benar merasa bersalah karena sudah kehilangan jejak Dania dan Eric. Kondisi jalanan yang padat merayap membuat Roy kesulitan mengikuti jejak Dania dan Eric. Sementara mereka dengan mudahnya melewati jajaran mobil yang kini sedang terjebak macet. Karena merasa sudah kehilangan jejak pasangan itu, Daniel pun memutuskan untuk kembali ke perusahaannya. Ternyata kemarahan Daniel tidak berhenti sampai di situ. Kemarahan lelaki itu terus berlanjut hingga ke tempat kerja. Emosi Daniel yang tadinya terpendam, kini kembali memuncak dan membuat semua orang takut untuk menghampirinya, kecuali Roy. Roy sudah tahu bagaimana sifat Daniel, dan ia pun sudah terbiasa menjadi sasaran kemarahan big boss-nya itu. Sialan! Teriak Daniel sembari mengacak ruang pribadinya hingga terlihat berantakan. Roy hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan Daniel yang larut dalam emosinya. Cukup lama Daniel melampiaskan amarahnya di ruangan itu. Hingga akhirnya Daniel pun kelelahan dan menjatuhkan dirinya di sofa dengan napas tersengal-sengal. Setelah emosi Daniel mulai reda, Roy segera menghampirinya kemudian menyerahkan segelas air putih untuk lelaki itu. Minumlah, Tuan, ucap Roy. Daniel yang masih kelelahan menoleh kepada Roy dan meraih gelas minuman itu. Ia segera meminum air putih tersebut, bahkan hingga tetesan terakhir. Daniel merasakan kehausan yang amat sangat setelah tenaganya terkuras habis. Terima kasih. Daniel kembali menyerahkan gelas minuman itu kepada Roy. Sore pun tiba. Daniel baru tiba di kediaman mewahnya. Wajah lelaki itu masih menekuk sempurna. Seharian ini moodnya benar-benar buruk. Tak ada yang berani mendekati lelaki itu selain Roy dan hanya Roy seorang. Melihat bagaimana raut wajah Daniel saat itu, semua orang yang bekerja di kediaman mewahnya pun tidak ada yang berani mendekat, ataupun sekedar menyapa lelaki itu. Mereka tidak ingin menjadi sasaran empuk pelampiasan kemarahannya. Daniel melangkah dengan cepat menuju kamar utama, kamarnya bersama Dania. Ternyata saat itu Dania sudah berada di ruangan tersebut, tepatnya di dalam kamar mandi untuk melakukan ritual mandinya. Ketika Dania membuka pintu kamar tersebut, tampak Dania baru saja keluar dari kamar mandi. Gadis itu melemparkan sebuah senyuman hangat ketika bersitatap mata dengan Dania. Padahal tatapan lelaki itu terlihat sangat mengerikan, seolah ingin menerkamnya hidup-hidup. Selamat datang Tuan Daniel, sapa Dania yang saat ini terlihat sangat cantik dengan rambut tergerai panjang hingga menyentuh pinggul. Tubuh Dania saat ini masih terbalut kimono mandi. Bukannya menjawab sapaan Dania, Daniel malah melewati tubuh gadis itu dengan wajah memerah. Ia masih sangat kesal, karena bayangan kejadian tadi pagi terus menghantui hati dan pikirannya. Daniel menjatuhkan dirinya di tepian tempat tidur masih dengan raut wajah kesal. Ia terus menatap Dania yang berdiri di hadapannya tanpa berkedip sedikit pun. Kenapa Tuan menatapku seperti itu? Tanya Dania sambil menggulung-gulung tali kimono mandi yang mengikat di tubuhnya. Kamu tanya kenapa? Jawab Dania pelan, tetapi penuh dengan penekanan. Melihat ekspresi Daniel saat itu, seketika Dania merasakan firasat yang tidak baik. Wajah lelaki itu terlihat sangat serius ketika bicara. Tidak seperti biasanya, saat lelaki itu ingin mengerjai dirinya. Benar saja, Daniel bangkit kemudian menghampiri dirinya dengan wajah menakutkan. Dania kaget dan mundur beberapa langkah ke belakang. Namun Daniel masih saja menghampirinya. Lelaki itu bahkan mencengkram erat kedua tangannya hingga Dania merasakan sakit. Tidak puas sampai di situ, ia juga mendorong tubuh Dania hingga terpentok ke dinding kamar. Apa hubunganmu dengan lelaki itu? Apa kamu mencintainya? Teriak Daniel di samping telinga Dania. Siapa Tuan? Tanya Dania dengan terbata-bata. Eric, siapa lagi? Katakan padaku yang sebenarnya. Apa kamu mencintainya? Teriak Daniel lagi. Saking kerasnya teriakan lelaki itu, suaranya bahkan terdengar menggema ruangan itu. Dania menggelengkan kepalanya dengan cepat dan kini gadis itu benar-benar ketakutan. Tidak, Tuan. Jika tidak, kenapa kamu begitu dekat dengannya? Kamu bahkan rela meninggalkan aku sendirian di ruang makan demi untuk sarapan bersama lelaki itu. Jangan mengelak, Dania, karena aku tahu semuanya. Dan aku lihat kalian suap-suapan di ruang makan itu. Teriak lelaki itu lagi. Astaga, jangan-jangan itu benar. Lelaki ini punya cenayang yang ia tugaskan untuk mengikuti kemanapun aku pergi. Batin Dania dengan mata membelah sempurna. Maafkan aku, Tuan.
Tapi Mas Erik hanya sahabatku, jawab Daniel dengan terbata-bata. Daniel melepaskan cengkramannya sambil menyeringai. Dan wajah tampan lelaki itu benar-benar terlihat sangat mengerikan saat itu. Ia mundur beberapa langkah ke belakang, hingga kakinya menyentuh tepian tempat tidur mewahnya. Mata elang Daniel masih menohok tajam ke arah Dania, hingga akhirnya. Sahabat kamu bilang, hah? Daniel meraih sebuah gelas itu di atas nakas, dan... Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 30, Amukan Daniel Part 2. Daniel melemparkan gelas tersebut ke arah Dania. Dania refleks memejamkan matanya, tatkala gelas kecat tersebut terbang ke arahnya. Gelas itu tepat mengenai dinding kamar yang hanya berjarak beberapa jengkal dari tubuh Dania. Benda itu pecah dan pecahan gelas tersebut jatuh ke lantai di samping kaki gadis itu. Tubuh Dania bergetar hebat. Ia tidak menyangka bahwa Daniel akan semenakutkan itu saat marah. Sekarang ia tahu alasan Adelia meninggalkan Daniel dan memilih pergi dari lelaki itu sebelum hari pernikahan mereka. Perlahan Daniel membuka matanya dan tatapan gadis itu langsung tertuju pada Daniel yang masih berdiri di hadapannya dengan wajah yang masih memerah. Kenapa kamu tidak kabur? Kenapa kamu tidak pergi dari sini sama seperti yang dilakukan oleh kakakmu yang menyebalkan itu, hah? Teriak Daniel lagi sembari melangkah maju dan kini berdiri tepat di hadapan Dania. Dania kembali menutup matanya, rapat, sambil terus menggelengkan kepalanya dengan cepat. Rasa takut gadis itu semakin menjadi. Namun entah kenapa tak pernah sedikit pun terpikirkan oleh Dania untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan Daniel dengan kemarahannya. Tidak puas sampai di situ, Daniel yang masih berada di puncak emosinya, menanggalkan satu persatu pakaian yang ia kenakan, hingga tersisa celana formal yang masih melekat di kaki jenjangnya. Ia meraih wajah Dania kemudian berbicara dengan penuh penekanan. Ayo, sekarang pergilah dari sini. Lakukan seperti yang dilakukan oleh kakakmu kepadaku. Dania memberanikan diri untuk membuka matanya. Ia menatap kedua belah mata Daniel lekat. Aku tidak akan pergi. Tidak akan. Lirih Dania sembari menahan sakit. Daniel tersenyum sinis mendengar jawaban dari gadis itu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau lari dariku? Apa kamu tidak takut denganku? Aku takut. Aku sangat takut. Tapi aku tidak akan pergi dari sini karena kamu adalah suamiku, Tuhan. Walaupun kamu tidak pernah menganggap aku sebagai istrimu. Tapi kamu akan tetap menjadi suamiku. Karena kita sudah terikat dalam sebuah ikatan suci, yaitu pernikahan. Jawab Dania jujur, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Daniel sontak melepaskan cengkeramannya dari wajah Dania. Perlahan lelaki itu melangkah mundur dan menjauh dari Dania yang kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Daniel beranjak dari tempat itu kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah menghidupkan keran, Daniel masuk ke dalam bathtub dan berendam di sana sambil memikirkan ucapan Dania barusan. Ia tidak menyangka bahwa Dania akan memberikan jawaban yang seperti itu. Padahal sebelumnya Daniel sangat yakin bahwa Dania tidak akan bedanya dari Adelia. Ia pikir Dania akan segera pergi dari kamar mereka setelah ia mengusirnya. Namun ternyata ia salah. Gadis itu tetap bertahan di tengah ketakutannya. Terlihat penyesalan yang begitu mendalam di mata lelaki itu. Ia merasa malu sekaligus kasihan kepada Dania, karena sudah memperlakukannya dengan sangat buruk. Sementara itu, sepeninggal Dania, tubuh Dania jatuh ke lantai. Ia duduk bersandar di dinding kamar, sambil meringkuk dan memeluk kedua lututnya dengan erat. Di saat hatinya terpuruk seperti ini, hanya satu yang ia ingat. Ibunya. Bu. Sirih Dania sambil menitikkan air matanya. Tiba-tiba Dania merasakan perih di kakinya. Ia segera menoleh dan ternyata kaki gadis itu terluka akibat pecahan gelas kaca yang mengenai kakinya. Ya Tuhan, kakiku, gumam Dania. Gadis itu segera bangkit kemudian mencari kotak P3K dengan tergopoh-gopoh. Ia mengendarkan pandangannya ke seluruh ruangan untuk mencari keberadaan kotak obat-obatan tersebut. Namun sayang, ia tidak berhasil menemukannya. Bahkan hingga Daniel keluar dari kamar mandi pun, ia masih kebingungan mencari benda tersebut. Ketika menyadari Daniel sudah keluar dari kamar mandi, Dania segera kembali ke posisinya semula. Ia bersandar di dinding kamar sambil terus memperhatikan lelaki itu. Daniel berjalan menuju tempat tidur, kemudian duduk di tepiannya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lelaki itu masih terdiam dengan posisi seperti itu hingga beberapa saat, hingga akhirnya ia membuka matanya dan langsung tertuju pada Dania yang masih ketakutan.
Ia memperhatikan Dania dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan lelaki itu terperanjat ketika sadar bahwa kaki Dania terluka akibat perbuatannya. Ia segera bangkit dan bergegas menghampiri Dania. Kakimu kenapa, Dania? Tanya Daniel sambil menatap lekat kedua bola mata gadis itu. Dania menggelengkan kepalanya perlahan. Entahlah, mungkin terkena beling, lirik Dania. Tanpa aba-aba, Daniel mengangkat tubuh Dania kemudian membawanya ke tempat tidur. Duduklah di sini, aku akan ambilkan kotak obat-obatan, ucap Daniel. Tidak berselang lama, Daniel tiba dengan membawa kotak obat-obatan. Tanpa diminta, Daniel berjongkok di hadapan Dania yang masih duduk di tepian tempat tidur dan membersihkan luka di kaki gadis itu. Tanpa canggung sedikit pun, Daniel menyentuh kaki mulus Dania. Setelah selesai mengobati luka di kaki gadis itu, ia pun segera menutupnya dengan plester luka. Dania, maafkan aku. Lirik Daniel dengan mata berkaca-kaca menatap Dania sambil mendongakkan kepalanya. Dania membalas tatapan lelaki itu, tetapi bibirnya masih tertutup rapat. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode.